adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah mandi kan? Sudah siap untuk sekolah minggu? Ayo sama-sama ya, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Coba saya lihat, apakah sudah siap? Sudah siap semuanya ya? Oke, kita akan nyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Ada Kak Daud di sini? Ada Kak Dea, ada Kak Sheila. Ya, ayo kita bersama-sama memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nyanyikan sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati pada hari ini pagi yang cerah. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengikuti kebaktian anak pada hari ini supaya berjalan dengan lancar. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita lanjut memuji Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berkesudahan ya. Dari pagi sampai terbitnya kasih Tuhan terus kepada kita. Dan marilah kita terus memuji Tuhan karena kasih-Nya Tuhan kepada kita bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan.
Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui 2 cara. Yang pertama, teman-teman bisa minta tolong ke orang tuanya untuk mentransferkan melalui QR code yang ada di sini. Nah, untuk cara yang kedua, teman-teman bisa minta tolong kepada orang tuanya untuk menitipkan persembahannya melalui kantor gereja. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita sudah memberi persembahan, ayo tetap semangat. Kita tetap berdiri loh. Kita memuji Tuhan kembali sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tidak beranjak, tidak pernah goyah kasih setia Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang telah terkumpul. Kiranya persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan juga sertai setiap tangan-tangan yang memberi dan setiap tangan-tangan yang mengelola. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang telah disampaikan dapat menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalian sudah siap untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, ambil Alkitab kalian. Nah, bersama-sama kita akan membuka Alkitab
dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Kak Tina ulang ya. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Kalian sudah mendapatkannya? Baiklah. Di sini Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan hal kerajaan surga itu seperti orang-orang upahan yang di kebun anggur. Maksudnya apa ya anak-anak? Dan bagaimana cerita lengkapnya? Mari anak-anak kita dengarkan firman berikut ini. Suatu peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi sekali keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah menemukannya, dia menyepakati bahwa upahnya 1 dinar sehari untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya di situ ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu tuan tanah itu berkata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Nah, lalu pekerja itu pun pergi. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, pemilik kebun anggur itu pergi lagi dan berbuat seperti tadi. Lalu kira-kira jam 5 sore, ia keluar lagi dan ia menemukan orang lain lagi. Lalu kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami, Tuan." Lalu kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Nah, ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandor kebunnya, "Panggillah sekalian pekerja itu semuanya dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Lalu datanglah mereka, mulai dari yang bekerja kira-kira pukul 5 sore sampai yang pagi. Dan mereka semua masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pagi-pagi sekali. Mereka pikir mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar. Tapi mereka heran, ternyata mereka hanya menerima 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka pun bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya demikian, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari, yang bekerja berat menanggung panas matahari. Kenapa upahnya sama?" Tetapi tuan tanah itu menjawab kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati?" Nah, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak, Kak Tina mau mengulas firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dalam cerita tadi dikatakan bahwa sang pemilik kebun merekrut pekerja-pekerjanya sendiri. Hal ini jarang loh anak-anak dilakukan. Seorang pemilik kebun melakukan rekrutmen terhadap orang-orang pekerjanya. Biasanya dilakukan oleh seorang mandor. Para pekerja-pekerja yang direkrut oleh pemilik kebun anggur ini ada yang pagi pukul 6,
ada yang pukul 9, 12 siang, jam 3, atau bahkan ada yang masih direkrut pukul 5 sore. Mereka semua mendapatkan upah yang besarnya sama. Tapi untuk kesepakatan mengenai upah dan lamanya bekerja, pemilik kebun anggur ini melakukan hanya kepada pekerja yang bekerja mulai pukul 6 pagi. Mereka harus bekerja dalam waktu yang lama dan mereka harus bekerja keras. Nah, dari firman Tuhan yang kita dengar, pekerja yang mulai pukul 6 pagi ini, dia melakukan apa yang diminta, yang disepakati oleh pemilik kebun anggur ini. Mereka bekerja dengan kerja yang keras dalam waktu yang sudah ditentukan sampai dengan jam 6 petang. Sedangkan bagaimana dengan pekerja yang lainnya yang tadi dikatakan pukul mulai 9, 12, jam 3 sore, bahkan jam 5? Mereka sama anak-anak, mereka juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Hanya bedanya mereka di waktu, mereka waktunya sedikit. Nah, anak-anak, mengenai upah pada saat pemilik kebun anggur mau memberikan upah kepada pekerjanya, tiba-tiba muncullah masalah. Para pekerja yang bekerja mulai jam 5 sore datang mengambil upahnya lebih dulu kepada pemilik kebun anggur. Dan begitu juga diteruskan oleh pekerja yang jam 3, jam 12, jam 9, mereka mendapatkan upah yang sama, yaitu senilai 1 dinar. Wah, anak-anak, itu dilihat dan didengar oleh pekerja yang jam 6 pagi. Mereka berpikir, yang jam 6 pagi pekerja berpikir, wah, kalau begitu mereka aja dapat 1 dinar. Apalagi kita ya, yang sudah bekerja mulai pagi sampai jam 6 petang. Kita pasti dapat lebih banyak dari mereka. Setibanya mereka dipanggil oleh pemilik kebun anggur, ternyata upah yang diterima sama dengan mereka yang bekerja baru, yang tidak lama seperti mereka. Sebesar berapa anak-anak? 1 dinar. Wah, anak-anak pekerja yang jam 6 pagi kaget. Dia kaget dan mulai bersungut-sungut. Dongkol ya, marah. Karena cuma 1 dinar. Mereka merasa tidak adil tuan pemilik kebun anggur ini terhadap mereka. Nah, kira-kira apa ya anak-anak yang membuat para pekerja jam 6 pagi ini bersungut-sungut? Ada yang tahu kalian? Hal ini dikarenakan mereka merasa sudah bekerja mulai pagi sampai petang. Mereka merasa kepanasan, sudah bekerja dengan giat, cuma dapat 1 dinar. Tapi mereka yang baru saja bekerja, apalagi yang jam 5 sore, cuma bekerja 1 jam, dapat 1 dinar. Tuan pemilik anggur ini nggak benar, nggak adil. Marahlah mereka ya. Nah, sekarang Kak Tina mau tanya nih, kalau anak-anak di dalam posisi pekerja yang jam 6 pagi, kira-kira diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Marah Kak Tina, aku marah kalau aku diperlakukan seperti itu. Itu nggak adil Kak. Kasihan yang sudah bekerja mulai pagi sampai petang, sudah capek-capek, cuma dapat 1 dinar.
Anak-anak, hal ini terjadi kita bisa memahami karena kita merasa sudah bekerja mulai pagi sampai petang cuma dapat 1 dinar. Yuk kita lihat bagaimana respon pemilik kebun anggur terhadap pekerja yang jam 6 pagi. Bagaimana anak-anak responnya? Kalian ingin tahu? Ya, pemilik kebun anggur merespon dengan baik. Tidak dengan marah-marah. Bahkan pemilik kebun anggur menyampaikan, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kamu. Bukannya kita sudah sepakat 1 dinar sehari. Oleh karenanya, aku memberikan kepadamu 1 dinar sehari." Lalu pekerja yang pukul 6 ini, mereka tuh masih berpikir, loh, harusnya aku ini layak mendapatkan perhatian yang lebih, mendapatkan perlakuan yang istimewa terhadap tuan pemilik kebun anggur. Kan aku bekerja mulai pagi sampai malam. Kenapa aku tidak diperlakukan seperti itu? Sedangkan mereka yang bekerja 1 jam saja mendapat perlakuan yang baik. Nah, anak-anak, dalam firman Tuhan yang bercerita mengenai perumpamaan kerajaan surga seperti orang-orang upahan di kebun anggur, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus belajar hidup bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan juga mengajarkan kita tidak boleh iri hati atas berkat yang Tuhan berikan kepada teman kalian, saudara kalian, atau orang lain sekalipun. Ya, ingat, kita tidak boleh iri hati. Nah, ini anak-anak yang terpenting yang disampaikan Tuhan dengan firman-Nya yang sudah kita dengar, yaitu anak-anak, kita ini adalah manusia berdosa yang mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Apa itu? Keselamatan. Betul? Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Termasuk Kak Tina, guru-guru sekolah minggu kalian, papa, mama, saudara kalian, bahkan kalian juga. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Semua karena kemurahan Tuhan. Marilah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya mendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kalian. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami agar kami senantiasa mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Kami boleh belajar atas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dan juga Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami tidak iri hati terhadap berkat orang lain yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kami senantiasa Tuhan bersyukur karena Tuhan itu baik. Tolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai manusia yang berdosa, tetapi Tuhan melihat kami, Tuhan telah menyelamatkan kami. Semua itu hanya kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
pimpin dan sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tibalah waktunya yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kita akan melakukan aktivitas. Untuk anak-anak yang kelas besar, kalian bisa mengisi atau mengerjakan kuis dengan link yang ada di bawah ini. Ya, kalian boleh mengisi dan kalian boleh kirim ke kakak guru. Begitu juga untuk anak-anak yang kelas kecil. Aktivitas kalian akan dipandu dan dibantu oleh kakak guru dan orang tua kalian. Nanti hasilnya bisa kalian foto dan kalian kirim ke kakak guru. Ditunggu ya sampai Senin malam. Oke? Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Halo adik semua. Kini saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat dompet koin. Ikut Kak Robert cara buatnya yuk. Jangan lupa hasilnya difotoin, lalu dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Ditunggu sampai Senin malam. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.